Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas lanjutan video yang kemarin tentang pertarungan Garou melawan para pahlawan, atau membahas lanjutan webcomic One Punch Man chapter 82. Dan sekarang Mimin akan membahas chapter 83-nya. Nah, untuk chapter yang Mimin bahas kali ini menceritakan Garou yang membantai para pahlawan dengan lumayan sadis. Bahkan walaupun para pahlawan yang ada di pertempuran bergabung, tetap saja tidak bisa mengimbangi Garou yang hampir menjadi monster sepenuhnya. Bisa dibilang 90% dari wujud monster dia saat ini dibandingkan ketika melawan Saitama yang sudah sepenuhnya menjadi monster. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas pertarungan Garou melawan para pahlawan. Oke, jadi di video kemarin itu kita melihat Garou yang memprovokasi para pahlawan, dan tiba-tiba ada Tatsumaki yang menyerang Garou secara diam-diam dengan batu yang sangat besar. Tapi di chapter kemarin itu Garou dengan mudahnya menghancurkan batu yang sangat besar yang dilemparkan oleh Tatsumaki. Dan setelah Garou menghancurkan batu, chapter 82 pun berakhir, dan Mimin akan melanjutkan ke chapter 83. Garou yang dilempar batu besar oleh Tatsumaki merasa jika kekuatan Tatsumaki lumayan besar juga. Nah, di sini terlihat Tatsumaki bangkit walaupun tadi kepalanya berdarah. Ya mungkin karena tidak ikut pertarungan beberapa menit membuat Tatsumaki lumayan pulih kembali. Garou merasa jika kekuatan Tatsumaki lumayan kuat juga, tapi menurutnya jika dibandingkan dengan kekuatan yang sekarang, Tatsumaki bukanlah apa-apa, tidak jauh berbeda dengan adiknya. Buset, perasaan kekuatan Tatsumaki dan Fubuki terlampau jauh. Tapi karena saking kuatnya Garou, dia tidak merasakan perbedaan antara Tatsumaki dan Fubuki. Emang Mamang Garou di posisi ini udah susah dikalahin. Ya pada akhirnya yang ngalahin yang palanya botak. Kalian juga tahulah maksud Mimin. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, di sini Tatsumaki terlihat lumayan marah mendengar Garou mengatakan jika kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Fubuki. Jadi maksudnya mungkin Garou sudah mengalahkan Fubuki yang dengan mengatakan seperti itu. Jelas di sini Tatsumaki menanyakan apa yang kau lakukan kepada Fubuki. Garou pun menjawab jika mayatnya ada di sebelah sana. Jelas itu membuat Tatsumaki langsung marah hingga mengeluarkan seluruh kekuatannya. Nah, dari sini aja kita melihat jika Tatsumaki sangat sayang kepada Fubuki, tapi kita melihatnya kedua saudara ini seperti bermusuhan. Ya sebenarnya Tatsumaki sangat sayang kepada Fubuki, cuman caranya lumayan salah, jadi membuat salah paham. Dan ketika Tatsumaki ingin membubarkan grup Fubuki, dia sengaja ingin membuat Fubuki lebih kuat tanpa bantuan orang lain. Dan potensi Fubuki tidak akan keluar jika terus begitu. Makanya Tatsumaki merasa jika dia harus melakukannya. Nah, setelah Tatsumaki sangat marah kepada Garou, dia pun melemparkan banyak batu besar dengan jumlah yang sangat banyak. Di sini Garou yang diserangi oleh batu yang sangat besar oleh Tatsumaki langsung mengeluarkan pukulannya. Oke, setelah Mimin lihat ternyata Garou ini sama sekali tidak mengalami luka ketika diserang oleh Tatsumaki. Zombie Man pun yang melihat dari kejauhan pertarungan antara Tatsumaki dan Garou merasa jika serangan beruntun Tatsumaki sama sekali tidak mengenai Garou. Tapi ternyata Garou ini tidak menghindari serangan milik Tatsumaki, karena Atomic Samurai mengatakan jika Garou hanya memukuli batu-batu milik Tatsumaki dengan pukulan beruntunnya yang sangat cepat, yang membuat pukulannya tidak terlihat. Lumayanlah cerdas juga Atomic Samurai, kan biasanya sombong. Gak apa-apa lah, kali ini Mimin apresiasi Atomic Samurai ini. Ya mungkin Atomic Samurai bisa melihat pukulan Garou, karena jika kita lihat jurus Atomic Samurai juga memiliki kecepatan yang sangat cepat. Dia mampu menebas banyak tebasan dalam waktu 1 detik. Ya mungkin itu yang membuatnya bisa melihat kecepatan yang tinggi juga. Setelah itu dari kejauhan ada yang memanggil Atomic Samurai dengan mengatakan guru. Dan ternyata itu adalah Ian yang akhirnya sadar kembali dari pingsannya. Jadi di chapter kemarin itu murid Atomic Samurai yang ini lumayan kasihan juga. Dia diinjek oleh Garou, tapi untungnya Garou tidak terlalu berlebihan. Jadi diinjek doang sih, nggak ditendang. Makanya murid Atomic Samurai yang ini masih bisa sadar dari pingsannya. Jadi maksud dari Ian memanggil gurunya, yaitu Atomic Samurai, untuk memberikan pedang miliknya. Karena mungkin dia mengetahui jika Atomic Samurai tidak bisa bertarung tanpa pedangnya. Atomic Samurai pun menerima pedang pemberian Ian untuk mengalahkan Garou. Setelah itu scene pun berganti ke pertarungan Tatsumaki melawan Garou lagi. Di sini terlihat jika Garou mampu menghancurkan banyak batu yang dilemparkan oleh Tatsumaki dengan pukulannya. Menurut Garou, pukulannya bukanlah tinju aliran penghancur batu, bukanlah tinju neraka, bukan tinju peluru, maupun bukan tinju ledakan tenaga dalam. Nah, sebenarnya Garou mengatakan tinju banyak juga, makanya Mimin cuma menyebutkannya sedikit saja. Jadi maksud Garou mengatakan seperti tadi, jika pukulannya bukanlah tinju yang seperti Mimin sebutkan, tapi itu semua Garou serap dari pertarungan dia melawan para pahlawan dan monster, hingga dia mendapatkan tinjunya sendiri. Nah, karena Garou merasa dia sudah mencapai level bencana dewa, makanya dia menamai jurus tinjunya dengan nama Tinju Dewa Malapetaka. Ngeri juga dah namanya.
Di sini terlihat jika Garo mengklaim dirinya sudah mencapai tingkat dewa, tapi menurut Mimin sebenarnya belum sih. Ya nggak apa-apa lah, Garo di sini menyombongkan diri. Nanti juga kena karmanya masih botak baju kuning. Nah, menurut Garo dengan tinju malapetakannya, bahkan sesuatu yang tidak dapat dipercaya seperti dewa dapat dihancurkan dengan tinjunya. Setelah itu di sini terlihat karena Tatsumaki mengeluarkan banyak kekuatannya membuat kepalanya berdarah, dan Atomic Samurai pun mengatakan jika yang dilakukan Tatsumaki percuma. Nah, karena Atomic Samurai baru mendapatkan pedang dari muridnya, dia pun ingin menebas Garo dengan pedangnya. Setelah itu di sini terlihat jika jurus Atomic Samurai dikeluarkan hingga dalam 1 detik mampu mengeluarkan 100 atau 1000 tebasan. Nah, di sini jurus yang digunakan oleh Atomic Samurai bernama Atomic Slash, dan jika dilihat Garo ini seperti terkena jurus dari Atomic Samurai, tapi ternyata Garo mampu menangkisnya. Bahkan yang terluka malah Atomic Samurai karena pedang yang dipegang oleh Atomic Samurai sudah hancur oleh tinju milik Garo. Nggak tahu kenapa Mimin kalau inget Atomic Slash mirip kayak jurus di game OPM Strongest, kayak ultinya Atomic Samurai di game. Kalau nggak salah sih di game namanya Atomic Zam, tapi kalau dilihat di webkomiknya bernama Atomic Slash. Ya kalau Mimin lihat sih dari jurusnya sama, jadi menebas banyak tebasan dalam waktu 1 detik. Ya nggak apa-apa lah, intinya mah beda nama doang kali. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, menurut Garo, tinju malapetakannya itu tidak memiliki kelemahan. Bahkan ketika dia mengatakan seperti itu, di sini terlihat jika Piket juga diserang oleh Garo dengan lumayan parah. Padahal tubuhnya ini bisa dibilang sangat besar, tapi hanya dengan pukulan Garo, Piket mampu terpental. Mimin kasihan juga sih liatnya. Kan yang dijar Atomic Samurai, tapi kenapa Piket yang kena batunya juga? Di sini Zombie Man yang melihat Piket diserang merasa situasinya gawat, apalagi gerakan Garo juga sangatlah cepat. Setelah itu tiba-tiba datang Tatsumaki yang di belakang Garo dan mengatakan, akan kugunakan seluruh sisa kekuatanku untuk menghabisimu. Maka itu hancurlah menjadi debu. Di sini terlihat jika Garo yang mendengar perkataan Tatsumaki langsung bersiaga dengan gerakannya. Zombie Man pun merasa kebingungan kenapa Tatsumaki serius, padahal lukanya lumayan parah. Dan di sini kerennya setelah Tatsumaki berniat menyerang Garo, para pahlawan pun bersatu untuk menyerang Garo, seperti Chill Emperor dan Amaimas. Menurut Chill Emperor, jika tidak menghabisinya sekarang, para pahlawan tidak akan punya kesempatan lagi. Nah, di sini Chill Emperor mempunyai sebuah rencana. Ketika Tatsumaki menyerang Garo, Garo pun berada di posisi bertahan, dan pada saat itu para pahlawan harus menyerang Garo bersamaan. Menurut Chill Emperor, setelah itu di sini terlihat Amaimas juga yang sudah mulai maju untuk mendekati Garo dengan mengatakan jika dilihat dari pertarungannya dengan Golden Frame, Garo yang saat ini sepertinya tidak bisa dikalahkan dengan 1 lawan 1. Bahkan di sini Amaimas yang mendekati Garo langsung berurat mukanya karena ingin serius menyerangnya. Dia mengatakan kepada Garo, "Kau berani juga melawan kami sebagai monster. Walaupun bagi kami para pahlawan, kau hanyalah seorang sampah. Jangan menyalahkan kami jika kami bertarung dengan cara curang." Nah, di sini akhirnya serangan gabungan diperlihatkan. Ketika Tatsumaki menyerang Garo, Amaimas pun mendekati Garo untuk menyerang dengan kakinya. Nah, kalau Mimin lihat di sini Garo seperti terdesak karena serangan gabungan para pahlawan. Apalagi Amaimas mengatakan jika Garo menerima 25 pukulan tanpa menghindar, dan itu lumayan sakit menurut Amaimas jika terkena serangannya. Tapi di sini tiba-tiba Chill Emperor mengatakan itu masih belum cukup. Aku akan menyerang Garo dengan kekuatanku. Di sini terlihat jika serangan Chill Emperor seperti meloncat dan berniat menendang Garo dengan kedua kakinya. Dan tidak disangka-sangka, Garo sama sekali tidak menghindari serangan dari Chill Emperor. Dan pada akhirnya Garo pun terkena jurus milik Chill Emperor yang bernama Soccer Dribble. Nah, menurut Chill Emperor, jika Garo tidak mengalami luka luar karena jurus ini, seharusnya Garo mengalami luka dalam. Di sini kerennya dari Garo, setelah dia menerima serangan, dia masih mampu berdiri dengan percaya diri. Tapi tiba-tiba di panel berikutnya, Chill Emperor terpental sangat jauh dan muka Amaimas pun juga bengap karena pukulan Garo ini. Kalau dilihat sih tidak ditampilkan Garo memukul kedua pahlawan ini. Ya mungkin kita juga mengetahui pukulan Garo yaitu tinju milik dia sendiri. Nah, bahkan kalau Mimin lihat, luka yang dialami kedua pahlawan ini Chill Emperor dan Amaimas lumayan parah juga. Emang udah lumayan sadis sih ini pertarungan. Memang Garo kok dilawan. Walaupun Tatsumaki melihat kedua pahlawan tadi dibantai oleh Garo, dia masih berani bertarung dengan Garo, walaupun luka yang dialaminya lumayan parah. Zombie Man pun menyuruh Tatsumaki lari karena situasinya tidak bagus. Garo dan Tatsumaki pun melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Garo mengatakan jika dia sudah terbiasa dengan kekuatan psikis milik Tatsumaki. Tapi menurut Tatsumaki, jika kepalanya tidak terluka, pasti dia bisa mengalahkan Garo dalam waktu 5 detik. Dan di sini ada jawaban Garo yang lumayan kampret menurut Mimin. Jadi dia mengatakan, "Benarkah maaf membuatmu terluka? Sini ku bantu kau supaya cepat mati."
Buset, Garo perkataannya kampret bener dah. Dari kemarin Garo ini mengatakan sesuatu yang sadis mulu. Bahkan ketika di chapter kemarin dia memprovokasi pahlawan dengan mengatakan lumayan sadis. Dan di chapter ini juga sama aja sih. Setelah itu di sini ketika Tatsumaki ingin mengeluarkan kekuatannya, dia pun mengeluarkan banyak darah dan di posisi itu dia sudah kalah karena tidak bisa mengeluarkan psikisnya lagi dan harus menunggu pemulihannya agar bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Nah, setelah para pahlawan sudah kalah oleh Garo pun mencari King yang merasa belum dikalahkan olehnya. Tapi terlihat di medan pertempuran King tidak terlihat. Dan menurut Garo jika para penyerang asosiasi pahlawan sepertinya sudah habis. Setelah itu di sini tiba-tiba ada yang mengatakan, akhirnya aku keluar, apa yang terjadi di sini? Apakah semua sudah dihabisi? Nah, dari perkataan seseorang ini dia mengatakan aku sudah keluar. Nah, berarti dia kemungkinan sudah keluar dari bawah tanah markas asosiasi monster. Ya paling antara Plessy Place atau si botak Saitama. Garo pun mengatakan kepada orang ini jika dia terlambat, pestanya pun sudah selesai. Tapi orang ini pun mengatakan jika karakter utama akan datang belakangan untuk membuat orang terkesan. Di sini kalau dilihat sih dari perkataannya seperti Saitama ya. Dia juga kan tokoh utama di anime One Punch Man. Orang yang baru keluar dari bawah tanah markas asosiasi monster mengatakan jika Garo seperti pemimpin dari para monsternya dan maaf membuatmu menunggu. Dan tidak disangka-sangka ternyata yang keluar tadi hanyalah Plessy Place. Dan di sini terlihat jika Saitama masih belum diperlihatkan. Dan mungkin di chapter berikutnya kita akan melihat pertarungan antara Plessy Place dan Garo. Nah, jika Plessy Place sudah keluar dari bawah tanah markas asosiasi monster, apakah Saitama bakal keluar juga? Kan si botak Saitama tadi bersama Plessy Place di bawah markas asosiasi monster. Jadi penasaran dah. Nah, sebenarnya Mimin di sini udah lumayan tahu apakah Saitama bakal keluar dari bawah tanah apa enggak. Tapi kan kalau ngasih tahu jadi spoiler. Jadi pembahasan Mimin di sini seakan-akan Mimin baru membahas chapter 83 dan belum melihat chapter berikutnya. Ya biar enak aja lah. Anggap aja Mimin sebagai penonton juga. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang pertarungan Garo melawan para pahlawan atau pembahasan webcomic One Punch Man chapter 83. Di posisi ini Garo lumayan sadis juga di pertarungannya melawan para pahlawan. Apalagi perkataannya juga lumayan kocak dan sadis. Dan tunggu aja pembahasan Mimin tentang chapter berikutnya. Ya udahlah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.